Baik, kita akan segera lanjutkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz ya, terkait dengan hukum menangis di orang ya Pak. Nanti ada juga isu bicara kami nanti di acara Mutiara Pagi di pagi hari ini bisa mengirimkan WhatsApp anda di 041 kali 4200. Kita akan menyapa dulu guru kita yang sudah tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah, sampai kita di pagi ini tentang bagian hukum menangisi orang mati. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik Ustaz ya. Ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, biasanya kita menangis. Nah, seperti apa menurut Islam Ustaz ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai ini karena meninggal dunia? Baik, Pak, sekarang Bapak dulu tadi Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar setia Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita gunakan kesehatan dan semua kenikmatan ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup ini bermakna dan menjadikan keberkahan bagi kita, ziyadatul khair, bertambah baik untuk bekal kehidupan nanti setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang sudah sampai batas waktu dipanggil oleh Allah untuk meninggal dunia, tentu tidak ada satupun yang sanggup menahannya. Bahkan ketika kita mendengar perkataan yang diumumkan biasa di corong masjid atau pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan bin fulan dan sebagainya, ya, atau yang tersebar di medsos dengan fotonya dan sebagainya, itu kita sadar bahwa suatu hari nanti kita atau keluarga yang paling kita cintai akan mengalami seperti itu. Dan sebagai orang yang beriman, tentu kita memiliki panduan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam Al-Quran, dalam hadis, maupun yang dirangkum oleh para ulama yang lain, sehingga saat itu terjadi kepada orang yang kita cintai, apakah istri, apakah anak, apakah ayah, ibu, dan lain-lain, apakah kita siap menerimanya? Nah, di dalam beberapa literatur, khususnya dari kajian hadis Rasulullah SAW, ada beberapa hadis yang mana Rasulullah melarang seseorang menangisi kepergian orang yang dicintainya atau menangisi orang yang meninggal dunia. Ada juga hadis yang itu Rasulullah membolehkannya. Jadi kapan itu dilarang dan kapan dibolehkan? Ya. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Artinya bahwa seorang mayit itu diazab oleh Allah di kuburnya atau di alam kuburnya dengan apa-apa yang mana dia niyahah, ya,
meratapi, menangisi, dan itu sambil dengan teriak-teriak atas kepergian mayit tersebut. Ternyata dalam hadis ini secara lafziyah atau secara letterlek itu menunjukkan sikap orang yang hidup dengan menangisi atau meratapi dengan teriak-teriak tadi itu berdampak terhadap si mayit. Yu'adzabu, diazab. Ya, bahkan di sini disebut yu'adzabu fi qabrihi. Nah, selanjutnya hadis yang lain bahkan lebih tegas, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat dari Imam Ibnu Mas'ud atau dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk umatku, kata Nabi. Laisa minna, tidak termasuk dari umatku yang menjalankan ajaranku. Dalam hal ini kata Nabi, man darabal hudud, orang yang memukul-mukul pipi. Ya, ini lebih spesifik hadisnya. Wa syaqqal juyub, merobek-robek pakaian. Wa da'a bid'awal jahiliyati, dan memanggil-manggil seperti panggilannya orang jahiliyah. Berarti dalam memahami hadis di atas, yang dimaksud meratapi yang oleh Rasulullah dilarang itu adalah sampai pada tindakan-tindakan ekstrim seperti pipinya dipukul-pukul, bajunya disobek-sobek sampai dia menyambat, ya, seperti orang-orang jahiliyah, disambat-sambat namanya. Aduh, kenapa engkau duluan? Ya, kenapa? Wah, pokoknya kenapa secepat ini dan sebagainya. Ya, apalagi menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak adil dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini saling menguatkan. Ya, sehingga dapat kita ambil pelajaran yang dilarang itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengategorikan atau mengindikasikan sikap tidak menerimanya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, atau sikap yang berlebihan sehingga dia sampai melakukan tindakan yang ekstrim, memukul pipinya, merobek-robek bajunya, sampai melakukan panggilan-panggilan yang itu seperti dilakukan oleh kaum jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Nah, ini ada juga, kalau tadi di hadis yang pertama itu diazab di kubur. Nah, kalau hadis yang berikutnya adalah dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man niha alaihi fa innahu yu'adzabu biha niha alaihi yaumil qiyamah. Siapa, ya, yang itu diratapi, ya, kematiannya, dalam arti seperti tadi, seperti sifat-sifat dalam hadis sebelumnya, maka yu'adzabu bihaniha alaihi yaumil qiyamah, dia diazab dengan apa yang diratapinya itu pada hari kiamat. Ya, artinya bahwa ini azab ini berlaku baik di dalam kubur maupun di hari kiamat. Baik. Sementara hadis tentang yang mengharamkan seperti itu, kita lihat hadis-hadis yang membolehkan. Dan bagaimana itu kita bisa menggabungkan antara kedua hadis tersebut. Hadis yang membolehkan,
bahwa yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya. Beliau itu ketika salah seorang putra beliau wafat, beliau pun itu menangis. Ya. Jadi di sini ada sebuah hadis, yaitu putra beliau yang bernama Ibrahim. Padahal Ibrahim ini sudah terlihat ya sangat sudah tampan, terlihat ya, tapi Allah lebih memilih untuk mewafatkannya. Maka Rasulullah pun menangis. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifani, seperti hadis dari Anas bin Malik. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi, "Wa anta ya Rasulullah, engkau kok menangis ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Ya ibna Auf, wahai ibnu Auf, innaha rahmatun." Ya, innaha rahmatun summa atba'aha bi ukhra. Bahwa tangisan ini adalah rahmat. Ya, artinya bahwa tidak semua tangisan itu adalah sebagai bukti atau tanda mengingkari takdir Allah. Ada juga tangisan yang dimanai sebagai bukti rasa sayang seseorang ya terhadap yang sudah meninggal dunia. Innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la taqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Ya. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Nah, ini bahkan Rasulullah SAW bilang, wahai Ibrahim. Ibrahim ini sudah meninggal dunia ya, salah satu putra beliau bernama Ibrahim. Air mata ini keluar, hati ini sedih, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhoi. Dan sesungguhnya wahai Ibrahim, dengan kepergianmu kami semua bersedih hati. Nah, ini boleh kita bersedih, menangis. Yang tidak boleh adalah berlebihan dengan berteriak-teriak seperti tadi. Dan apa yang kita ucapkan tentu adalah yang Allah ridhoi. Seperti apa? Membaca Al-Quran, ya, bersolawat, berzikir, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai yang kita ucapkan bentuk pengingkaran terhadap apa yang Allah larang, itu mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat kita gabungkan hadis yang tadi dengan hadis yang barusan, bahwa an-niyahah faharamun. Kalau melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dengan meratapi, itu adalah haram. Dan ketika azab itu hubungannya dengan si mayit, itu dipahami oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, adalah dipahami apabila alaman auso bihi, kalau si mayitnya berwasiat. Nah, ya, kalau nanti ayah atau ibu meninggal dunia, nanti kamu harus menangis ya. Nah, itu berwasiat. Nah, maka dengan wasiat itu si mayit itu ikut terdampak, dia diazab apabila anaknya melakukan hal tersebut. Nah, ada juga yang memahami bahwa azab di situ adalah rasa sakit. Si mayit merasa sakit meskipun sudah tidak ada di dunia, tapi merasakan di alamnya rasa sakit ketika melihat keluarganya menerima atau melakukan hal-hal yang sudah di luar batas kewajaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi ada yang sudah disampaikan oleh guru kita terkait dengan bagaimana ya adapun hukum yang menangisi orang mati. Baik, kita akan undang pendengar kita yang sudah
akan saya bacakan ya. Isi yang sudah masuk dari WhatsApp 0811-4 kali 4.200 dari Pak Abdul Muhyi di Curug Bekar ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai dan juga Waalaikumsalam. pendengar dari Bogor, Mutiara Pagi. Senantiasa menurut dalam keriduan Allah SWT. Bagi sebagian orang berasa dia bahwa menangisi jenazah menjadi salah satu bentuk kasih sayang dan sebagai rasa kehilangan yang mendalam, tetapi banyak yang berlebihan sehingga justru lupa mendoakan jenazah tersebut. Mungkin tadi sudah dibahas juga mengenai batasan-batasannya dalam menangisi jenazah. Itu aja Pak Ustadz, mungkin bisa diulang nih. Ya, terima kasih Pak Abdul Muhyi dari Curug Mekar. Ya, dengan kita memahami hadis-hadis yang tadi kita bahas, insya Allah kita akan lebih bijak. Ya, tidak sampai kita bilang kepada setiap orang yang menangis, bilangnya begini, jangan menangis, berhenti, itu susut, hapus ininya air matanya, jangan sampai air matanya keluar, kasihan si mayit nanti disiksa. Nah, kalau setelah kita mengetahui ini, insya Allah akan semakin bijak sehingga tidak semua air mata yang keluar saat orang yang meninggal dunia, ya kita sebagai keluarganya, itu tidak mesti saat air mata kita keluar atau karena menangis itu langsung otomatis si mayit itu kena azab. Kenapa? Karena menangisi yang haram atau meratapi yang diharamkan itu adalah yang tidak menerima takdir Allah sehingga melakukan perbuatan yang berlebihan. Bahkan dia, ya, kita pahami orang yang menangis itu adalah bentuk bahwa hatinya dilembutkan oleh Allah, dan karena dia sayang maka dia pun menangis dan akhirnya dia pun melantunkan doa-doa untuk orang yang meninggal dunia, almarhum. Demikian. Baik. Ini yang dari kami. Assalamualaikum Ustaz. Dan mudah-mudahan itu juga sehat dalam depan rahmat Allah. Ini tadi udah dibahas juga mengenai batasan menangisi orang yang sudah meninggal dunia seperti apakah mohon pencerahannya Pak Ustaz. Bisa. Ya. Dari Pak Endi ya? Iya Pak Endi berdua. Ya. Ini batasan-batasan itu sebenarnya yang membuat atau yang menyimpulkan adalah para ulama berdasarkan hadis-hadis tadi, ya. Sehingga kalau ada orang yang berwasiat misalnya, ya, berwasiat kalau nanti, kan gini, ada sebagian pendapat bahwa orang baik itu adalah orang yang ketika lahir itu banyak orang yang senang di sekitarnya, saat dia meninggal dunia banyak orang yang menangisi atas kepergiannya. Itu adalah orang yang baik, cirinya orang yang baik. Maka ada seseorang yang berwasiat kepada keluarganya, tetangganya dan sebagainya, tolong kalau saya meninggal dunia kalian harus menangis semua supaya saya nanti dianggap sebagai orang yang baik atau dinilai orang yang baik. Nah, maka hal ini akan otomatis berwasiat seperti ini adalah sesuatu yang tidak baik. Justru dampaknya adalah kebalikannya. Ya, ketika menangis dia baru merasakan, ya, bagaimana nanti di akhirat dengan wasiatnya itu, wasiat yang tidak baik, dia terkena adab dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu pula ketika orang yang menangis itu meraung-raung dan berlebihan, ya tentu dia merasakan, ya seperti halnya kita saja kalau hati kita dilembutkan kalau dengar orang yang menangis, tentu kita ikut menangis, merasa sedih gitu. Ya, apalagi itu keluarga kita sendiri. Nah, saat seseorang meninggal dunia melihat keluarganya yang hidup pada menangis, meraung-raung, tentu mereka merasakan kesedihan. Ya, padahal sudah sakit dicabut nyawanya, ditambah lagi dengan kesedihan berikutnya. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau hanya menangis karena kasih sayang, menangis yang tidak berlebihan dan sambil diiringi dengan membaca Al-Quran, baca doa, nah itu lebih baik. Saya lihat kadang-kadang di tempat takziah itu orang banyak ngobrolnya, ya banyak ketawanya dan sesungguhnya, ya. Nah, alangkah baiknya
lebih banyak berzikirnya, kirimkan doa-doa untuk mereka karena mereka sangat mengharapkannya. Wallahu a'lam. Nah, ini sebenarnya bahasa dia jangan terlalu berlebih-lebihan karena memang sesuatu yang berlebihan itu apapun tidak baik pun juga bahasa dia. Ya, betul Pak. Nah, ini juga dari Quran hanya hampir sama dengan bahasanya ini terkait dengan merasapi orang yang sudah meninggal karena cinta yang begitu dalam. Ya, hukumnya seperti apa Ustaz ya? Ini mungkin hampir sama ya tiga penanya ini. Baik, saya tambahkan penjelasannya ya. Silakan Ustaz. Ya, jadi meratapi itu mungkin ya mirip-mirip dengan menangisi tapi berbeda. Ya, kalau menangisi itu menangis ya. Kalau meratapi biasanya sambil dengan teriak-teriak atau dengan bersuara lantang, biasanya begitu. Tidak hanya menangis. Nah, yang tadi kita bahas bahwa yang tidak boleh itu meratapi dengan hal-hal yang itu tidak diridhoi oleh Allah ya, dengan sikap penentangan terhadap takdir Allah dan sebagainya. Nah, saya sampaikan hadis yang lain. Di sini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Rasulullah melayat Sa'ad bin Ubadah. Ya, ikut juga Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas serta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, melayat kepergian Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Rasulullah SAW pun nangis, ya, karena ada sahabat tercintanya Sa'ad bin Ubadah itu wafat. Ini bukan putra beliau, bukan keluarga inti beliau, tapi sahabat beliau. Nah, sahabat-sahabat yang mengiringi beliau pun bertanya-tanya melihat Rasulullah SAW menangis. Mereka pun ikut menangis akhirnya. Ikut menangis. Faqala ala tasma'un. Ya. Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadza aw yarham. Nah, ketika semuanya menangis, Rasulullah pun menjelaskan karena khawatir itu dianggap bertentangan. Ya, artinya bertentangan itu sahabat nanti khawatir bertanya-tanya, kok pada menangis? Rasulullah menangis, ini sahabat-sahabat yang menyertai beliau juga melayat kok pada menangis. Khawatir yang lain bertanya-tanya, bukankah itu sudah takdir Allah? Kenapa kok menangis seolah-olah itu tidak menerima? Akhirnya kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'adzibu bidam'il ain. Allah itu tidak akan mengazab karena tangisan air mata atau karena sedihnya hati. Jadi di sini air mata dan sedihnya hati itu adalah sesuatu yang fitrah. Biasa orang itu kalau ditinggal maka mereka sedih hatinya sehingga mengeluarkan air matanya. Rasulullah menyampaikan Allah tidak akan mengazab dengan melakukan seperti itu. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarham. Tapi Allah itu akan mengazab dengan ini. Maksudnya dengan ini itu beliau menunjukkan lisannya. Lisan itu berarti dengan meratapi, tidak hanya menangis atau hatinya sedih tapi meratapi, mulutnya keluar kata-kata yang itu tidak sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya ajarkan atau melakukan hal yang tidak Allah ridhoi seperti mengumpat dan sebagainya. Nah, au yarham atau Allah merahmatinya, artinya bisa jadi Allah mengampuninya dan merahmatinya. Nah, ini adalah muttafaqun alaih, sehingga dari beberapa hadis dapat diambil pelajaran atau kesimpulan bahwa boleh asal kita tidak berlebihan. Wallahu a'lam. Ya, jadi boleh
dan juga ini sangat wajar manusiawi sekali Ustaz ya, bahwa Nabi pun menangis ketika ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya. Tapi yang tidak boleh adalah yang berlebihan. Itu boleh Ustaz ya. Ya, betul. Kalau itu kan penutup apa nih? Apa nih yang baiknya kita lakukan selain berdoa mungkin ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang tercinta ini. Baik. Pertama, jangan sampai kita terlena ya. Artinya begitu wafat kita terus menangis, terus sedih. Jangan sampai terlena. Melainkan ambillah inisiatif ya untuk secepatnya ya, kalau matanya si mayit itu masih terbelalak, maka sesegera dipejamkan ya. Bismillah ala millati Rasulillah misalnya. Atau setelah itu kita ya, kalau sudah dipastikan wafat, kemudian sesegera mungkin dimandikan supaya belum kaku. Kalau lama kelamaan jadi kaku nantinya. Setelah dimandikan, dikafani, dan ketika dimandikan itu jangan sampai sambil dibacakan ayat Al-Quran, karena kan ketika dimandikan itu tempat yang kotor, sama halnya kita membaca Al-Quran di kamar mandi gitu. Ya, banyak beberapa yang saya lihat membaca Al-Quran, surat Al-Mulk biasanya dibacakan di tempat pemandian. Itu jangan ya, nanti aja kalau udah selesai bersih kita berzikir boleh, tapi jangan baca Al-Quran di situ. Kemudian menutup auratnya dan sebagainya. Setelah rapi dikafani, saatnya nanti siap-siap untuk disolatkan, dan disitulah perbanyaklah panjatkan doa-doa, panjatkanlah, termasuk kalau membaca Al-Quran apapun ya, termasuk surah Yasin dan seterusnya ya, kita bacakan. Jangan sampai lebih baik ngobrol daripada baca Quran gak nyampe, baca Qurannya untuk yang meninggal. Iya, itu kan kamu belum meninggal dunia. Kalau udah meninggal dunia baru merasakan ya gitu kan. Nah disinilah kasihan apabila udah wafat di luar malah banyak teriak-teriak, banyak ngobrol, banyak istilahnya malah ketawa-ketawa gitu. Itu yang meninggal dunia kasihan, mereka menantikan doa-doa yang terbaik dari keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah memberikan pencerahan ya pada pendengar ya di acara model pagi di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tentunya menambah ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini melalui nomor WhatsApp di 0815 Terima kasih dan sekali lagi pada saat Imam Pisan sudah memberikan ilmu kepada saya dan juga pendengar dalam acara Mutiara Pagi. Insyaallah kita ketemu lagi di hari Senin yang akan datang dengan topik yang lain. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Mahfud Hidayat terkait dengan hukum menangisi orang mati ya. Ini juga menjadi pengetahuan untuk kita bagaimana ya ketika kita ditinggalkan oleh orang terdekat kita karena meninggal dunia. Seperti apa? Nah itulah yang baru saja disampaikan oleh Ustaz Mahfud Hidayat dalam acara Mutiara Pagi di hari ini Senin 21 April 2020. Insyaallah